Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mereview silabus dan RPP dari salah satu SMK negeri. Ya, di sini saya sudah berhasil mendownload dari internet, ada silabus di sini dari salah satu SMK negeri untuk pembelajaran kelas 11 dengan unit kompetensi keahliannya teknik pemesinan, mata pelajarannya teknik gambar manufaktur. Durasi pembelajaran yang diberikan di sini adalah 80 kali 45 menit. Jadi kira-kira kalau itu bisa 10 kali pertemuan. Ya, kompetensi intinya di sini kalau kita lihat di sini, kompetensi inti yang diambil hanya pada kompetensi nomor 3 dan 4. Ya. Itu ada yang nomor 3 itu memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja pemesinan. Ya. Kemudian ada kompetensi yang keempat, di sini juga telah dituliskan dengan jelas. Ya, kita masuk ke silabus ya. Ya, di sini sudah dituliskan ada kompetensi dasarnya, kemudian juga sudah dituliskan indikator pencapaian kompetensinya, kemudian sudah sesuai kaidah yang dipersyaratkan. Kemudian materi pembelajarannya itu juga sudah ditulis, ada di sini kegiatan pembelajarannya juga sudah ditulis, apa yang harus dipraktekkan, kemudian menanyakan situasinya, pengumpulan datanya harus seperti apa, kemudian mengasosiasikan data-data dan mengkomunikasikan penyampaian setiap hasil kerjanya. Kemudian kalau dilihat dari penilaiannya di sini juga sudah dijelaskan tugasnya itu ada tugas untuk observasi maupun portofolio. Ya, jadi tugas observasi berarti mereka ketika praktek di sekolah itu yang dinilai apa saja, kemudian portofolionya juga sama. Kalau mereka sudah mengerjakan kemudian dikumpulkan digunakan untuk penilaian kita nanti. Kemudian penilaian akhir melalui tes. Di sini nanti yang direncanakan yaitu tesnya secara baik tes lisan maupun tes tulis terkait penggunaan perintahnya. Durasi pembelajarannya alokasinya 80 jam untuk 2 kompetensi dasar, dan sumber belajarnya di sini juga sudah disampaikan cukup lengkap. Ada model pelatihan, kemudian ada buku referensi yang dipakai, buku-buku jadi yang dapat dibeli di luar, itu juga sudah disampaikan di sini. Baik, saya rasa untuk silabus ini sudah cukup sesuai dengan standarnya. Ya, jadi yang keempat itu mendemonstrasikan juga sudah lengkap. Baik, untuk berikutnya yaitu kita lihat adalah RPP-nya. RPP-nya di sini sudah terlihat, alokasi waktunya sama tetap 20, berarti 1 kali pertemuan 4 jam kali 45 menit berarti untuk 1 semester. Kemudian kompetensi intinya, kompetensi 3, kompetensi 4 diambil dari silabusnya di atas, kemudian kompetensi dasarnya ini dituliskan sudah cukup jelas. Indikatornya juga sudah dituliskan dengan cukup jelas, yaitu yang pertama ada indikator kompetensi dasar dan indikator untuk pengetahuan. Ini untuk KD dan KI-nya sudah jelas. Baik, di sini ada 5 pengetahuan dan 2 dari sisi keterampilannya. Ya, kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah disampaikan. Baik, satu lagi yang kurang di sini adalah sebetulnya kalau kita menilai itu bahwa
kita harus pencapaian kompetensi itu harus sesuai, ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di sini sikapnya belum dituliskan, jadi indikator keberhasilan pencapaian kompetensi dari sikap dari peserta didiknya seperti apa. Di sini tidak jelas tampak, jadi perlu ada penambahan. Ya, kemudian kita lanjut ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya jadi menyebut ya sini sesuai dengan yang pengetahuan. Jadi tujuan pembelajarannya dari segi keterampilannya juga tidak jelas. Jadi ketika dia praktek itu malah tidak ada di sini. Jadi tidak sinkron antara indikator yang akan dicapai dengan tujuan pembelajaran yang ditulis. Jadi kalau dituliskan di sini semuanya itu materinya adalah materi dari sisi pengetahuannya, sedangkan keterampilannya tidak tampak. Ya. Pendekatan model, ya di sini scientific, kemudian model pembelajaran project based learning, metode pembelajarannya ceramah, diskusi, dan pemberian tugas. Alokasi setiap pertemuan, jadi ada 2 pertemuan pertama dan kedua itu teori, prakteknya di sini tidak sinkron ya. Untuk yang ditulis alokasi setiap pertemuan di sini 4 jam. Saya rasa kalau kita praktek itu untuk 2 jam pembelajaran, sedangkan teori juga 2 jam, itu kita akan kekurangan, tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kenapa? Paling tidak agar pelatihan atau pembelajaran itu dapat berhasil, dapat diterima oleh siswa dengan baik, minimal adalah prakteknya adalah 70-80% dari keseluruhan, kemudian teorinya hanya 1%, 20%, sorry. Jadi ini kalau bisa dirubah, jadi teorinya itu mungkin cukup 1 jam pembelajaran, kemudian prakteknya 2 jam pembelajaran, ini akan lebih maksimal pada baik. Untuk yang ke bawah sudah ditulis, ya sudah cukup jelas sesuai standar. Jadi kita tidak perlu melihat lebih dalam ke dalamnya, karena di sini juga RPP-nya sebenarnya cukup jelas, cuma nanti kaitan dengan waktu pembelajaran dan prakteknya yang akan perlu penambahan. Di sini sudah baik. Saya rasa ini untuk tambahan dari review untuk silabus dan RPP dari saya. Semoga ini bisa ditindaklanjuti oleh sekolah supaya agar pelatihannya, pembelajarannya lebih meningkat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Salam.